Dark Nika atau Nika versi jahat ternyata benar-benar ada di Pulau Elbaf ini, dan apakah Loki adalah perwujudan nyata dari Nika tersebut? Nah, jadi di sini kali ini kita akan bahas lagi-lagi terkait pangeran terkutuk kita, yaitu Pangeran Loki, terutama tentang kemampuan buah iblis ini yang sudah ada tis cukup lama, terutama bagaimana Oda lagi-lagi gagal untuk melepaskan borgol Loki secara utuh, dimana sebelumnya ya tersisa di bagian satu kakinya, sekarang lengkap semua badannya terborgol lagi. Jadi bukankah sangat susah sekali sepertinya Oda masih menunda-nunda ada hal luar biasa terkait kemampuan dari Loki ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena udah tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, di mana Loki selain Oda tease kepada kita terkait buah iblis legendaris yang dimiliki kerajaan Elbaf yang rumornya dia membunuh sang raja tercinta mereka semua, yaitu King Harold. Tapi ternyata senjata yang Loki gunakan pun bukanlah senjata biasa, melainkan raktirnya juga dapat menciptakan suatu elemen khusus alias petir yang tidak pernah kita lihat sepanjang cerita One Piece. Ada senjata yang dapat memiliki hal semacam itu atau senjata elemental yang luar biasa. Jika ingat kata-kata awal Loki, dia adalah Sun God yang akan menghancurkan dunia ini. Apakah ada kemungkinan kalau buah iblis atau teror yang Loki memiliki hubungan dengan buah iblis versi lain, terutama Sun God Nika? Karena sejauh arc yang berjalan terus digaungkan nih kalau Nika ada banyak versinya dan memiliki arti yang jamak juga, bukan hanya sebagai pejuang kebebasan saja, pejuang putih atau pejuang tawa, tetapi ada juga yang menyebutnya sebagai ruler atau penguasa dan juga the destroyer atau penghancur. Yang lagi-lagi kalau kita kembali ke kata-kata Vegapunk, jangan lupa Vegapunk pun berkata nih kalau buah iblis tercipta dari impian orang-orang, bukan reality tetapi dream lah yang menciptakan buah iblis ini sendiri. Yang berarti kalau versi Nika saja ada banyak, apakah impian orang-orang dengan Nikanya pun akhirnya terwujud menjadi buah iblis Nika yang lain, dan itulah buah iblis legendaris yang mungkin ada hubungan dengan Pangeran Loki. Dan menariknya, Oda memulai arc Elbaf dengan konflik ada buah iblis nih yang dapat mematerialkan sebuah mimpi, dan itu adalah kemampuan dari Killingham yang kita lihat dia bisa mengekstrak kemampuan mimpi seseorang atau ketakutan seseorang menjadi hal nyata, dan itulah yang kita lihat di konflik arc Elbaf beberapa chapter terakhir. Dan yang menariknya juga bahkan kita melihat ada Nika di sana, dan itu pun Black Nika atau Dark Nika. Ya benar, Elbaf sendiri akan menjadi arc yang sangat penting bagi Luffy karena orang-orang yang tahu betul tentang Nika, wujud dari perubahan Luffy ini yang lagi-lagi pasti originalnya ada di Pulau Elbaf. Makanya semua warga Elbaf tahu banget kan tentang Nika dengan versinya yang tadi kita bahas memiliki perbedaan tafsir sendiri. Itulah kenapa Nika dan persanggatan ini tentu saja Luffy akan memiliki peran yang sangat penting untuk mengungkap hal tersebut. Terutama beberapa hal yang sangat menarik adalah sebenarnya Nika ini apa, dan juga apa sih jalur yang harus ditempuh oleh Nika, dan kenapa Loki yang pasti akan menjadi karakter super penting akan mengungkap tentang Sun God yang serupa. Nah, menariknya awal tease Oda kepada kita tentang Nika ini dari kemunculannya di chapter 1044, dan dengan semua kekuatan Toon Force-nya, putihnya, karetnya, dan sebagainya, itulah yang Oda berikan kepada kita kalau Nika nih seperti ini bentukannya dari Luffy dan lengkap semuanya yang pernah kalian lihat dengan imajinasi yang ada, dan itulah Nika yang sebenarnya. Tetapi setelah memulai arc Elbaf kayak lah apakah lagi-lagi Oda akan memberikan twist lain tentang Nika ini, dimana dulu bukankah twist yang luar biasa adalah kita tahu kalau Luffy memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi, ternyata Oda twist dengan menggantinya memakan Hitoi Tonomi Mythical Zoan model Nika, yang apakah nanti juga jangan-jangan model Nika yang kita ketahui dari Luffy ternyata hanyalah buah iblis imajinasi orang-orang saja yang akhirnya terimplementasi dengan buah iblis Nika, tetapi ternyata ada Nika yang sebenarnya yang kita masih belum tahu, dan apakah jangan-jangan malah wujudnya bisa menjadi Nika iblis atau bahkan Satan dari reality Nika ini sendiri. Dan balik lagi, Luffy adalah impian orang-orang tentang Nika, dan Nika aslinya pun kemungkinan akan berbeda. Lagi-lagi sampai sini paham kan perbedaannya antara reality dan juga dream yang dimakan menjadi buah iblis. Jadi kalau kita mengacu ke kitab Harley, di mana Second World adalah era dari Fate Century yang berarti kurang lebih 900 sampai 800 tahun yang lalu. Dan mungkin saja buah iblis baru terbentuk di era Second World ini, atau mungkin ya jeda lah di antara First World dan juga Second World yang kita masih belum tahu interval untuk waktunya di antara berapa tahun
yang lalu. Tetapi bahkan nama Sun God sendiri sudah disebut di era First World, yang berarti apakah Nika-nya juga sama? Atau mungkin Joy Boy hanya memakan buah iblis Nika hasil impian orang-orang, dan Nika di First World adalah wujud Nika yang sebenarnya ada atau reality ini sendiri. Yang balik lagi untuk bahasan lengkap tentang mural piece antara First World, Second World, dan juga Third World sudah dibahas sangat lengkap di satu video super panjang di sini, mega teori yang bisa kalian tonton juga. Yang nggak mungkin lah kita akan ulang lagi untuk bahasan teorinya karena cukup panjang. Karena ini sedikit OOT juga ya untuk video ini, sebelumnya saya sudah rekaman tetapi ternyata audionya tidak terekam, jadi kita ulang lagi di tengah malam ini. Aduh, jadi banyak kerjaan, jadi nggak apa lah buat kalian juga para wibu. Next, lanjut lagi terkait klaim awal Loki yang menyebut dia sebagai Sun God yang akan menghancurkan dunia pun. Ya bukankah itu adalah hal konyol karena berkatanya kepada Luffy yang seakan-akan kita membaca langsung, lu ngomong Sun God di hadapan Sun God langsung alias Luffy. Tapi entah kenapa semakin arc Elbaf ini berjalan, saya malah menjadi lebih galau. Jadi Sun God yang bener itu bentukannya seperti apa? Destruction sama Liberation sebenarnya ada dua hal yang bisa menjadi satu, tergantung bagaimana perspektif kita melihat hasil dari tafsir nama tersebut. Tapi bagaimana jika ternyata terdapat dua versi dan Loki benar-benar berkata hal yang sebenarnya? Jangan lupa, Loki ini anak bangsawan loh, anak raja dari sebuah negeri yang originalnya adalah Nika. Kan rasanya bodoh banget kalau dia asal ngomong tanpa mengetahui apa-apa. Yang pasti ada alasan sangat kuat kenapa Loki menyebut dirinya sebagai Sun God tetapi di versi The Destroyer atau yang berarti dengan kata-kata Loki yang akan menghancurkan segalanya, sudah jelas lah kalau Loki adalah Nika versi tersebut. Bahkan menarik ini, Oda, sosok Nika yang sering kita lihat dari Luffy di mana dia selalu megang kepalanya, tertawa terbahak-bahak, dan Oda pun melihatkan wujud atau figur seperti itu dari pangeran terkutuk kita, yaitu Pangeran Loki. Ya benar, ketika sedikit penjelasan flashback Loki, di situ kita melihat nih Loki yang seorang prankster yang tertawa dengan wujud gelap seperti siluet dan gayanya persis seperti Nika. Yang awalnya saya mikir, oh ini karena belum tahu aja nih wujud Loki dulu seperti apa, maka ya ala-ala adalah dibuatnya seperti siluet berwarna hitam, dan yang mungkin lagi-lagi ini hanyalah siluet karena kita belum ditunjukkan wujud Loki seperti apa. Tetapi dengan kemunculan monster Nika juga dari bocah-bocah yang wujudnya hitam, apakah berarti Dark Nika ini benar-benar direpresentasikan dan diimplementasikan secara nyata? Dimana dengan implementasi nyata yang ditakuti anak-anak, yang berarti Nika adalah sebuah konsep, sebuah sosok yang benar-benar ditakuti karena dialah yang akan menjadi dewa penghancur. Lihat juga nih, ketika ada bocah yang menggambar wujud Nika, di mana bahkan bocah-bocah yang lain pun terlihat ketakutan, yang berarti semengerikan itulah wujud Nika bagi para bocah-bocah ini. Dan tidak hanya itu, bahkan Nika dibandingkannya dengan siapa coba dari kata-kata bocah tersebut? Ya benar, dengan Loki. Yang berarti Nika, buah iblis legendaris, kerajaan Elbaf, dan Loki ini memegang kultur sangat penting dalam sejarah dunia. Yang kalau kita kembali ke mural piece lagi, kita masih belum tahu nih kapan First World terjadi. Tetapi untuk Second World, bahkan bagi rakyat Elbaf mungkin bisa dialami oleh ayah atau bahkan mungkin rata-rata ya kakeknya lah, hanya 2-3 generasi di atasnya saja. Ingat, Jarul saja dia berusia 400 tahun, itu pun sudah setengah dari waktu ke Void Century di 800 sampai 900 tahun yang lalu. Untuk manusia jelas lah ya, mungkin butuh 10 sampai generasi untuk mencapai abad tersebut, dan untuk Elbaf tidak perlu sejauh itu. Makanya kitab Harley, sejarah-sejarah lama Elbaf, lagi-lagi itu bukanlah cerita tentang 800 sampai 1000 tahun yang lalu, tetapi bahkan bisa jauh lebih lama lagi, mungkin 4000 tahun yang jauh ke belakang. Karena kalau kita menggunakan konsep yang sama dengan manusia di 10 sampai 15 generasi, maka untuk Elbaf yang rata-rata ya anggap saja usia 300 tahun, itu bisa mencapai 3000 sampai 4000 tahun lebih. Yang mungkin saja itu adalah the first world yang ada di kitab Harley yang kita ketahui. Nah, jadi jika Nika benar-benar ada di milenium itu, maka tentu saja orang yang paling dekat dengan pengetahuan itu lagi-lagi adalah ras Elbaf, terutama ras raksasa kuno yang mungkin hidup lebih lama juga. Maka dengan ini, lagi-lagi saya bilang, kata-kata yang Loki selaku anak raja, lagi-lagi semuanya pasti akan sangat valid. Dia mengaku dirinya sebagai Sun God, dan menariknya juga kalau Loki benar-benar mendapatkan buah iblis tersebut di insiden kematian raja mereka Harald yang terjadi 14 tahun yang lalu, maka Loki memakan buah iblis Nika. Dimana bukankah 1 tahun kemudian alias 13 tahun yang lalu pula, Luffy lah yang memakan buah iblis Nika juga di kampung halamannya di desa Fusa. Lagi-lagi
The 2L ini, Loki dan Luffy, bukankah memiliki banyak kesamaan? Yang kalau lihat lagi siluet Loki yang ketawa seperti Nika dan dia disebut sebagai prankster ini pun, bukankah benar-benar menunjukkan kalau ya udah dia adalah Nika. Sosok membawa tawa yang persis dengan Luffy juga, sifat-sifat prank yang diceritakan tentang Loki juga, dia yang selalu menghancurkan semuanya lah, desa lah, apalah. Bahkan bisa jadi kehancuran satu desa yang tersambar petir pun itu semuanya adalah ulah Loki. Maka bukankah cocok dengan lagi-lagi banyak sebutan Nika tadi, Dewa Tawa dan yang lain-lain, terutama utamanya adalah God of Destruction ini, lagi-lagi alternate version dari Nika Luffy. Dan kalau kita lihat kemampuan Nika dari Luffy, yang dulu awal banget banyak nih yang bilang kalau ini mirip dengan movie dari The Mask-nya Jim Carrey. Yang ayo pada tahu nggak, untuk generasi-generasi baru terkait movie ini, karena dulu hits banget yang rilisnya aja tahun 94, yang ayo udah pada lahir belum tahun segitu. Dimana movie The Mask ini, bukankah itu seperti efek Toon Force yang dimiliki oleh Luffy? Karena The Mask ini adalah manusia biasa, tetapi kemampuan dan perubahan wujudnya membuat sekitarnya menjadi kartun, sama juga seperti Luffy, dimana dia adalah karakter manga yang normal biasa, tetapi ketika berubah menjadi Nika, di daerah sekitarnya juga akan berubah menjadi kartun, atau mungkin kita sebut kemampuannya sebagai Toon Force yang ala-ala Pegasus dari Yu-Gi-Oh nih. Lagi-lagi pada tahu nggak nih, generasi Yu-Gi-Oh terutama Pegasus yang awal banget. Nah, sudah tahu nggak, ada serial lanjutan juga dari The Mask, yaitu di The Mask 2, dan menariknya mitologi awal mask atau topeng tersebut ternyata diambil dari sebuah mitologi. Ya benar, itu adalah mitologi Nordik dan orangnya adalah benar Loki. Jadi dengan Oda yang masih menunda dan hanya mentis tentang perilisan dari kemampuan full Loki agar menunjukkan buah iblisnya, menurut saya ada hal luar biasa penting nih yang akan berhubungan tentang pernikahan dari buah iblisnya nanti. Tapi kira-kira menurut kalian gimana nih? Apakah itu buah iblis Loki sendiri atau hanya hal yang berhubungan dengan Loki saja? Yang lain lagi bisa kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang suka dengan pembahasan deep terkait One Piece seperti Megatheor, itu pun saya ada playlist lengkapnya, nanti akan saya simpan di bagian sini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dan setelah suka jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devin pamit, and I'll see you guys next time.